Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan saya Mas Wahah dengan NIM 220810201189. Nah, video kali ini saya akan membahas materi tentang merger dan akuisisi. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Keuangan Lanjutan yang diampu oleh Bapak Marmono Singgi. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu merger. Nah, merger adalah proses penggabungan dua perusahaan atau lebih yang mana perusahaan yang mengambil alih atau memerger ini akan tetap berdiri dan perusahaan lainnya ini akan berhenti beroperasi. Nah, skema dari merger ini yaitu ketika perusahaan A dan perusahaan B akan melakukan merger. Contohnya perusahaan A akan memerger perusahaan B, maka yang tetap berdiri ini adalah perusahaan A dan yang berhenti beroperasi ini adalah perusahaan B. Dan sebaliknya, jika perusahaan B yang memerger, maka perusahaan B yang tetap berdiri dan perusahaan A yang berhenti beroperasi. Nah, contoh nyata di perusahaan Indonesia ini ada XL dan Axis. Jadi XL ini memerger Axis sehingga perusahaan yang tetap berdiri ini yaitu sampai sekarang itu ada XL. Nah, pihak yang melakukan atau memerger ini atau pihak yang tetap bertahan ini dinamakan surviving firm atau issuing firm. Nah, sedangkan pihak yang berhenti beroperasi atau yang setelah merger ini tutup, itu dinamakan merge firm. Itu contohnya di Axis. Itu terkait merger. Nah, bagaimana terkait akuisisi? Nah, akuisisi adalah suatu pengambil alihan kepemilikan dan kontrol manajemen oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain menurut Gunawan Wijaya dalam Guru Priyo Hartanto pada tahun 2019. Nah, di bawah ini ada skema akuisisi. Jadi, sebelum diakuisisi, antara perusahaan A dan perusahaan B ini mempunyai atau tidak berkaitan. Mereka tuh mempunyai kontrol manajemennya masing-masing. Nah, setelah diakuisisi, jadi perusahaan A mengakuisisi perusahaan B sehingga ini terjadi perusahaan A mempunyai kendali atau mempunyai kontrol manajemen terhadap perusahaan B. Nah, untuk contoh konkret atau nyatanya itu, ini yang dilakukan oleh Philip Morris terhadap perusahaan atau PT Sampurna. Jadi, si Philip Morris ini melakukan akuisisi terhadap Sampurna, sehingga Philip Morris mempunyai kontrol manajemen terhadap PT Sampurna. Itu terkait akuisisi. Nah, selanjutnya ada konsolidasi. Nah, dalam pembelian perusahaan dapat berupa konsolidasi ataupun merger. Jadi, konsolidasi ini tuh terjadi apabila dua atau lebih perusahaan ini menggabungkan diri membentuk satu perusahaan yang baru. Contohnya itu ada Kim Bank dan juga Bank Niaga. Jadi, kedua perusahaan ini tuh melakukan konsolidasi sehingga membentuk identitas baru atau perusahaan baru yaitu Kim Niaga. Itu terkait konsolidasi next. Nah, di sini ada jenis merger. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama itu ada merger horizontal. Jadi merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Jadi tujuan dari merger horizontal ini itu yaitu untuk mengurangi persaingan dan untuk meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi dan juga pemasaran dan distribusi dan lainnya. Terus yang kedua ada merger vertikal, yaitu merger dan akuisisi tipe ini itu dilakukan jika perusahaan yang berada pada industri hulu memasuki industri hilir ataupun sebaliknya. Nah, merger ini tuh dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. Terus yang ketiga itu ada merger konglomerat, yaitu adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing itu bergerak dalam industri yang tidak terikat atau tidak sama. Nah, tujuan dari merger ini tuh biasanya suatu perusahaan ingin mendiversifikasi bisnis yang
atau bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang sama sekali sebelumnya itu tidak dilakukan. Nah, kok bisa disebut konglomerat? Jadi maksud dari konglomerat di sini tuh nantinya tuh apabila merger dan akuisisi ini terus-terus dilakukan, nantinya ini akan membentuk sebuah konglomerasi atau eh, memiliki bidang bisnis yang sangat beragam dalam industri yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan konglomerat. Nah, yang keempat itu ada merger ekstensi pasar atau merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Nah, biasanya itu ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lintas negara dalam rangka ekspansi dan juga penetrasi pasar. Dan yang terakhir ini ada merger ekstensi produk, yaitu merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Merger ini tuh dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan Departemen Riset dan Pengembangan masing-masing untuk mendapatkan sinergi melalui efektivitas riset sehingga lebih produktif dalam inovasi. Selanjutnya itu ada alasan melakukan merger dan akuisisi. Nah, yang pertama itu ada untuk meningkatkan penjualan dan mengefisienkan biaya operasi. Jadi dengan merger ini akan mendapatkan tambahan pangsa pasar atau diversifikasi sehingga memperluas pemasaran dengan biaya operasional yang efisien. Nah, efisien ini maksudnya itu kan setelah merger biaya operasional itu cukup biaya satu perusahaan. Jadi tidak lagi membiayai dua perusahaan karena kan sudah di merger. Nah, efisien di sini juga termasuk bisa membeli aset dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Yang kedua ini ada perbaikan manajemen. Jadi, merger ini akan memberikan kesempatan sekaligus untuk melakukan reorganisasi sehingga tercapai manajemen yang efisien. Terus yang ketiga ini ada transfer kesejahteraan, di mana perusahaan yang merger ini biasanya akan melakukan perbaikan baik bagi karyawan maupun kreditur. Yang keempat ini ada alasan pajak. Jadi melalui akuisisi, perusahaan yang memiliki kerugian fiskal dapat memanfaatkan keuntungan pajak lebih lanjut. Jadi pemilik baru ini mungkin dapat menggunakan kerugian tersebut untuk mengurangkan keuntungan mereka, mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Nah, yang kelima itu ada keuntungan leverage. Jadi, dengan merger atau restrukturisasi, seringkali leverage menjadi naik. Sehingga kalau ini terjadi itu tentu menaikkan atau menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Dan yang keenam ada agenda pribadi atau terselubung dari manajemen. Jadi biasanya tuh pemilik perusahaan kecil ini bisa memperoleh dana dari akuisisi sahamnya yang dapat dipergunakan untuk investasi lain. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pembelian aktiva di bawah biaya pengganti. Nah, kadang-kadang perusahaan diambil alih karena nilai pengganti atau replacement value dari aktivanya ini jauh lebih tinggi daripada nilai perusahaan itu sendiri. Sehingga atau nilai sebenarnya dari setiap perusahaan adalah fungsi daya menghasilkan laba masa depannya, bukan biaya untuk mengganti aktivanya. Jadi, akuisisi ini harus berdasarkan nilai ekonomi dari aktiva yang diakuisisi, bukan atas biaya penggantinya. Itu alasan melakukan merger dan akuisisi. Selanjutnya itu ada sinergi. Jadi dari alasan-alasan itu ini terbentuk juga alasan dari mendapatkan sinergi. Yang pertama ada operating sinergi. Jadi operating sinergi ini yaitu diperoleh dengan adanya economics of school atau sumber daya yang dapat saling melengkapi koordinasi yang lebih baik antar berbagai tahap produksi. Dan yang kedua itu ada finansial sinergi, yaitu dengan merger akan memperoleh biaya modal yang lebih rendah dengan meningkatkan kapasitas utang atau dengan mencapai skala yang ekonomis flotation cost. Dan yang terakhir ada yaitu sinergi dalam kerangka perencanaan jangka panjang, yaitu dengan memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi ke pasar baru secara lebih cepat sebagai tanggapan atas adanya perubahan lingkungan bisnis. Baik, itulah materi terkait merger dan akuisisinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thanks for watching.